Halo sahabat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Dan untuk para sahabat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastikan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Biar setiap ada uploadan video terbaru, para sahabat V akan mendapatkan informasinya. Dan di video kali ini khususnya untuk para sahabat Leo. Nah, untuk para sahabat Leo di sini kita akan melihat yang akhirnya menyadari kamu sangat istimewa. Nah, siapakah orangnya dan apa yang membuat mereka sadar kalau kamu itu istimewa ya. Nah, kita akan ikuti bersama pembacaan ini, tapi sebelum video ini dimulai, kembali saya ingatkan jika ini adalah pembacaan secara general. Jadi mungkin ini bisa cocok untuk yang satunya, belum tentu cocok untuk yang lainnya. Dan seperti apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fun reading. Baiklah untuk para sahabat Leo ya, kita akan lihat yang akhirnya menyadari kamu sangat istimewa. Yang akhirnya menyadari kamu sangat istimewa. Sekali lagi untuk para sahabat Leo, yang akhirnya menyadari kamu sangat istimewa. Oke. Nah, di sini kita akan menarik 3 buah kartu ya untuk siapakah mereka ini ya. Nah, ini bisa saja mungkin salah satunya, 2 di antaranya, atau mungkin ketiga-tiga orang ini adalah orang yang akhirnya menyadari banget kalau kamu itu sosok yang istimewa ya. Nah, di kartu pertama ini ada kemungkinan ya orang ini adalah pasangan kamu sendiri ya. Bisa jadi dia memang pasangan kamu, entah itu yang sudah berkeluarga atau belum. Jikapun dia bukan pasangan kamu ya, orang ini adalah orang yang saat ini dekat banget sama kamu ya. Bisa jadi kalian berada di satu lingkungan, mungkin lingkungan pekerjaan, atau di lingkungan satu komunitas di mana kamu menekuni satu hobi kamu, atau bisa juga kalian tergabung di salah satu organisasi di mana ada hal yang kamu lakukan, di sana juga ada dia ya. Jadi ada satu lingkungan yang mempertemukan kalian dan sering kalian berinteraksi di lingkungan tersebut ya. Nah, jadi orang ini juga seseorang yang mungkin punya banyak tujuan-tujuan yang sama dengan kamu ya. Bisa jadi dia memang pasangan kamu di mana kalian punya tujuan-tujuan masa depan yang sama, atau mungkin untuk yang sudah menikah ya, kalian juga memiliki mimpi-mimpi untuk masa depan keluarga kalian ya. Dan di sisi lain jika dia adalah rekan kerja kamu, mungkin ada target atau goal-goal di tempat kamu bekerja yang sama-sama kalian miliki ya. Jadi ada hal yang ingin kalian sama-sama kejar sebagai satu kesuksesan atau pencapaian ya. Nah, dalam bekerja sama dengan kamu, si seseorang ini juga merasa kamu adalah orang yang bisa membawa mereka ke arah yang lebih baik ya, seperti menuntun atau membukakan jalan untuk suksesnya mereka, atau kamu yang seperti sering mengarahkan mereka untuk mendapatkan hal-hal yang positif ya. Jadi banyak sekali pembelajaran yang dia dapatkan dari kamu ya. Nah, jika dia adalah pasangan kamu, mungkin selama dalam berhubungan kamu juga adalah seorang yang menuntun dia ke arah yang lebih baik ya, atau mungkin dalam mencapai tujuan bersama kalian. Nah, sering kamu yang seperti membimbing mereka ya, kamu yang tahu banyak, kamu yang berbagi kepada mereka dan mengajak mereka untuk bisa sukses bareng ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang dia rasakan ketika bersama dengan kamu. Nah, sebagian di sini mungkin untuk saat ini kalian masih dekat ya, tapi ada lagi sebagian besar di sini seseorang ini mungkin sudah tidak lagi dekat sedekat dulu dengan kamu ya. Bisa jadi ada yang masih berlangsung ya kedekatannya, tapi terlihat di sini ya ada sebagian mungkin untuk para sahabat Leo, orang ini sudah berlalu dari kehidupan kamu ya. Mungkin juga dia sudah berkeluarga, atau kamu yang sudah berkeluarga ya, ada yang udah terpisah ya, ataupun belum berkeluarga ya, mungkin karena satu dan lain hal ada yang sudah meninggalkan hubungannya dengan kamu ya. Nah, lalu di kartu kedua siapakah dia ya? Ini adalah seseorang dengan usia sama atau mungkin jauh lebih tua dari kamu, di mana orang ini juga pernah dekat banget sama kamu ya. Sebagian besar mungkin dia adalah pasangan kamu saat ini, atau mungkin mantan juga bisa, atau ya seseorang yang pernah menawarkan atau menjalin kedekatan dengan kamu, yang menawarkan hubungan kepada kamu. Nah, seseorang ini ketika bersama dengan kamu, atau ketika dia mendekati kamu, atau mungkin saat
lagi berhubungan dekat dengan kamu, ternyata sebenarnya ya banyak juga orang lain yang ada di dalam hati dia ya. Jadi orang ini ya mungkin perasaannya seperti terbagi ya, dan bisa jadi dia juga seseorang yang sudah punya pasangan tapi juga terobsesi dengan kamu ya, bisa jadi seperti itu juga. Jadi saat dia dekat dengan kamu ya tidak menutup kemungkinan dia masih punya pasangan ya, masih, terikat di sebuah hubungan dengan orang lain ya. Nah, jadi dia juga adalah seseorang yang, mungkin mendekati kamu, ingin menawarkan hubungan secara asmara, tapi terlepas dari kamu menerima atau tidak, yang pastinya pernah ada kedekatan antara kamu dengan orang ini ya. Dan dia juga seseorang yang menganggap kamu akhirnya menyadari banget kamu itu istimewa ya. Jadi di sini bisa juga dia adalah orang yang ya memang berhubungan asmara dengan kamu, bisa jadi pasangan kamu saat itu, tapi dia juga menghadirkan orang lain di hubungan kalian ya. Nah, jadi ini juga salah satu orang yang, akhirnya menyadari kamu istimewa. Lalu di kartu selanjutnya di sini juga sama dengan seseorang yang usianya sama atau mungkin jauh lebih tua dari kamu. Dan orang ini bisa jadi juga, ketika, mendekati kamu ya dia merasa sangat nyaman ya. Dan di sini terlihat orang ini juga seseorang yang bisa dikatakan sangat penuh kasih sayang ya, sangat penuh kasih sayang, bisa jadi dia juga seseorang yang cukup bijaksana ya, bijaksana dan secara keuangan dia juga lumayan mapan, bahkan udah banyak pencapaian dalam hidup dia ya. Dan orang ini dekat dengan kamu bisa jadi ya memang pasangan kamu untuk sebagian, Leo ya. Bisa jadi dia pasangan kamu entah itu udah menikah atau belum, yang pastinya dia selalu, memahami kamu dan dia juga selalu berusaha bisa, membuat kamu bahagia ya, walaupun mungkin terkadang dia sendiri merasa tidak diperlakukan sebaliknya oleh kamu ya. Tapi yang pastinya orang ini juga cukup berkorban untuk kamu ya, berkorban dalam arti selalu ingin memberikan yang terbaik kepada kamu ya. Seseorang yang sebenarnya terkadang dia merasa kesepian ya, walaupun bukan berarti tidak memiliki orang-orang di sekitar dia, tapi ada semacam perasaan dia merasa tidak semua orang bisa memahami dia, tidak semua orang bisa, mengerti, perasaan dia dan seperti itu ya. Tapi orang ini selalu membuat orang-orang sekitarnya nyaman ya, termasuk dengan kamu. Nah, dia juga seseorang yang bisa dikatakan, cukup ini ya, cukup menerima ya untuk hal-hal yang mungkin tidak sesuai keinginan hatinya, terkadang dia juga dengan ikhlas menerima keadaan ya. Nah, jadi di sini ketika dia bersama dengan kamu, berhubungan dengan kamu, dia juga bisa menerima segala kekurangan kamu ya. Jadi orang yang selalu ada untuk kamu, orang yang, cukup dekat dengan kamu ya. Nah, di sisi lain orang ini juga seseorang yang jika dia adalah, bukan pasangan, mungkin dia adalah seorang pimpinan kamu ya, bisa jadi di tempat kamu bekerja, atau ada yang mungkin punya bisnis bareng dengan orang ini, ya kemungkinan dia partner bisnis kamu atau seseorang yang terhubung dengan bisnis dengan kamu ya, sesuatu yang, bersifat materi ya. Jadi bisa saja jika kalian satu kantor, ini mungkin senior kamu atau atasan kamu ya, dan tidak menutup kemungkinan ini bisa juga pasangan kamu memang ya. Nah, lalu di sini kita lihat ya, apa yang akhirnya membuat mereka menyadari kalau kamu itu sangat istimewa. Nah, di kartu pertama di sini mereka menilai kamu adalah sosok yang penuh kasih sayang ya. Jadi terhadap orang-orang sekitar kamu, apalagi orang yang dekat sama kamu, mereka ini merasa banget kalau kamu itu menyayangi mereka ya. Jadi kamu bisa memberikan perasaan disayangi kepada mereka ya. Kamu memberikan juga perasaan, merasa dicintai, dan di sisi lain mereka ini menilai kamu sosok yang bijaksana banget ya. Bijaksana bukan karena apa ya, tapi karena kamu banyak sekali pengalaman hidupnya ya. Di sini mungkin kamu juga seseorang yang belajar banyak dari, pengalaman-pengalaman hidup ya, walaupun mungkin itu yang, pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, tapi kamu selalu menjadikan itu sebagai pembelajaran dalam hidup kamu
kamu, dan akhirnya inilah yang menempah kamu menjadi sosok yang bijaksana ya, penuh dengan pengalaman-pengalaman hidup. Dan di sini kamu juga bisa membuat mereka ini merasa nyaman ya. Nah, ketika kehilangan kamu atau ketika kamunya tidak ada, mereka seperti kehilangan tempat untuk bersandar, kehilangan tempat untuk merasakan kenyamanan, dan merasa seseorang yang menyayangi mereka juga hilang ya. Karena di sisi lain mereka juga melihat kamu ini memiliki seperti jiwa keibuan banget ya, walaupun mungkin kamu adalah seorang laki-laki ya. Nah, tapi kamu mempunyai seperti perasaan menyayangi orang yang tulus banget seperti itu ya. Jadi ini yang juga akhirnya membuat mereka sadar kalau kamu adalah sosok yang sangat istimewa ya, karena yang menyayangi kita mungkin banyak ya, tapi tidak semua orang bisa setulus kamu ya. Dan di sisi lain kamu juga seorang yang sangat pengertian dan bisa memahami mereka ya. Nah, dan di sisi lain mereka juga melihat kamu adalah seseorang yang banyak banyak pencapaian, banyak suksesnya dalam hidupnya. Nah, jadi ini juga sisi kelebihan kamu yang tidak semua orang miliki ya. Jadi bisa dikatakan kamu ini dilihat istimewa karena ya secara luar dan dalam diri kamu ini bagus banget ya, banyak prestasi, banyak sukses, banyak hal-hal yang bisa dibanggakan ya, bukan hanya dari pencapaian secara materi atau prestasi yang kamu dapatkan, tapi juga dari dalam diri kamu ya, itu karakter kamu, sifat-sifat kamu, atau hal yang kamu lakukan terhadap mereka. Nah, ini juga sesuatu yang spesial banget ya, yang tidak semua orang punya. Jadi ya, akhirnya mereka menyadari ini, dan mereka merasa kamu adalah sosok yang sangat istimewa ya. Lalu di kartu selanjutnya, apa yang membuat mereka merasa kamu istimewa? Nah, di sini mereka juga merasa kamu adalah seseorang yang memiliki sifat yang sangat tulus ya, tulus terhadap apapun ya. Bahkan untuk orang-orang yang berlaku cukup tidak adil untuk kamu, di sini kamu juga berusaha untuk memaafkan dengan tulus seperti itu ya. Dan di sisi lain kamu juga seseorang yang bisa menerima segala hal apapun, walaupun terkadang tidak sesuai dengan keinginan kamu ya, tapi dengan tulus kamu bisa menerima ya. Dan kamu juga seseorang yang bukan orang yang merasa frustasi ketika apa yang diinginkan tidak terwujud ya, tapi kamu adalah seseorang yang selalu berusaha untuk bisa menjadi lebih baik lagi dalam hidup kamu ya. Dan di sisi lain mereka juga menilai kamu seseorang yang cukup memegang prinsip dalam hidup ya. Jadi apa yang sudah menjadi pilihan kamu, di sini kamu akan selalu berpegang teguh pada prinsip itu ya, pada pilihan kamu, dan kamu tidak akan yang berada di keraguan ketika sudah punya pilihan ya. Kamu fokus untuk tetap berada di pilihan kamu ya. Kamu seseorang yang punya prinsip, seseorang yang punya tujuan dalam hidup kamu, dan untuk yang sudah kamu pilih, untuk hal-hal yang sudah kamu pilih, entah itu tujuan-tujuan hidup kamu, entah itu pasangan atau keinginan atau apapun itu ya, kamu akan memperjuangkannya ya, walaupun mungkin terkadang banyak hal-hal yang hadir di luar dugaan kamu ya, tapi di sini kamu akan tetap memegang teguh apa yang sudah menjadi pilihan kamu ya. Jadi satu prinsip yang tidak semua orang punya ya. Terkadang ketika dihadapkan pada hal-hal tertentu mungkin orang akan goyah dengan apa yang sudah dia tentukan ya, apa yang sudah dia pilih, tapi ini tidak untuk kamu ya. Kamu adalah seorang yang tetap teguh memegang pada prinsip dan pilihan kamu ya. Jadi ini juga sesuatu yang sangat istimewa yang hanya mereka temukan di dirinya kamu ya. Nah, ketika orang ini tidak bersama dengan kamu, banyak sekali perasaan kehilangan atas apa yang kamu miliki ya. Jadi akhirnya ya mereka menyadari kalau kamu ini memang istimewa banget ya. Tidak semua orang bisa menerima kekurangan mereka seperti kamu ya. Di sini kamu bukan hanya mencintai atau menyayangi mereka karena hal-hal baik yang ada dalam diri mereka ya, tapi kamu juga menerima segala kekurangan yang ada dalam diri mereka ya, dan tidak menjadikan itu sebagai sebuah beban, tapi sebagai sesuatu hal yang mungkin bisa dilihat dari sisi lainnya ya. Jadi ini juga sesuatu yang spesial banget yang akhirnya membuat mereka menyadari banget kalau kamu ini sosok yang sangat istimewa. Nah, jadi inilah para sahabat Leo, orang-orang yang akhirnya menyadari kalau kamu adalah seseorang yang sangat istimewa ya. Dan untuk Leo yang sudah hadir menonton video ini, terima kasih pastinya, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.